Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kembali di channel Pang Tutorial. Sudah lama sekali saya nggak mengupload. Nah, kali ini saya akan mengupload video. Video kali ini itu mengenai perbaikan yang terjadi masalah pada mobil Agi Ayla, yaitu ketika tiba-tiba ini RPM-nya tinggi, padahal kondisi netral dan mobil tidak diapa-apakan. Seperti ini contohnya. Nah, ini RPM di atas 2000, kondisinya menggerung seperti ini, padahal kita tidak menginjak pedal gas. Penyebabnya ada di sini ya, di bagian throttle body. Throttle bodinya ada di bawah air cleaner ini. Posisinya di sini. Throttle body tersebut itu mempunyai beberapa sensor, yaitu ada sensor ISC dan sensor TPS. Di sensor ISC itu sebelumnya saya sudah bersihkan dan problem udah mereda, namun setelah beberapa hari pemakaian, problem RPM naik muncul kembali. Oke, ini throttle bodinya sudah saya lepas ya. Di bagian throttle body ini ada dua sensor, yaitu sensor ISC yang sering kita sebut-sebut sebagai biangnya kendala dari RPM tinggi. Ini adalah sensor ISC yang ini ya. Lihat nih, ada keramiknya di sini, warna coklat di sini. Dan satu lagi ini ada sensor TPS. TPS itu throttle position sensor. Kalau ISC idle speed control. Nah, ini kasus di saya itu RPM-nya masih naik, padahal ini throttle bodinya sudah saya bersihkan seminggu yang lalu. Bisa dilihat ini pure, belum saya bersihkan, saya langsung copot. Kondisinya masih bersih ya. Namun masalahnya di sini tetap masih RPM naik, itu ada kemungkinan dari sensor TPS-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk mengganti sensor TPS-nya. Kebetulan barangnya saya beli dari online, ini masih terbungkus ya. Ini harganya cukup terjangkau, sekitar 50.000. Oke, saya bongkar dulu. Oke, ini kardusnya, kardus memakai Toyota Genuine Parts ya. Ya, mudah-mudahan ini ori. Ini dia barangnya ya. Ini adalah TPS dari throttle body ini. Sebenarnya ini bisa common ke Avanza juga, karena ini partnya sama saja ya. Oke, nanti saya akan mencoba ini, ganti ini, apakah RPM-nya masih naik atau sudah tuntas tidak naik lagi dan kembali normal. Untuk cara mengganti sensor TPS ini cukup mudah, yaitu dengan membuka kedua baut ini. Namun baut ini modelnya bintang, jadi kita memerlukan kunci khusus, yaitu kunci seperti ini ya, modelnya bentuk bintang. Ini juga bisa dibuka dengan kunci L, yaitu kunci L nomor 3 seperti ini. Namun sayangnya kalau kunci L-nya kurang bagus, yang ada nggak kuat, malah akan dol ya. Jadi posisi ininya akan kalah ya. Karena ini untuk melepaskan pertama kali akan sangat susah. Oke, saya lepas dulu menggunakan kunci L di sini. Memang harus ekstra hati-hati dan butuh tenaga. Ini sudah satu, bisa terlepas ya. Oke. Dan satunya ini, nah seperti ini ya. Kalau ini sudah susah dibuka, dia akan muter saja seperti ini. Kunci L tidak akan mampu untuk membukanya. Jadi kita memerlukan kunci tadi ya, kunci bintang sesuai dengan model screw bautnya ini. Pakai ini.
dan harusnya ada extensionnya. Saya coba gunakan model yang fleksibel. Nah, ini baru bisa buka. Ini dia untuk TPS-nya, bisa kita bandingkan. Keduanya bentuknya sama. Di sini hanya terdapat perbedaan pada kode partnya saja. Karena ini ori bawaan Agiaila, kode partnya seperti ini. Dan ini yang saya beli di online, kode partnya seperti ini. Ini common buat Avanza dan mobil lainnya. Oke, cara bentuk sama saja. Kita bisa langsung menggunakan part ini sebagai pengganti TPS yang sudah error. Kondisi dalamnya hanya sebuah besi saja seperti ini. Ini agak sedikit kotor di bagian pinggirnya. Nanti saya akan coba bersihkan. Sebenarnya sih nggak masalah, ini mau kotor atau enggak tidak berpengaruh pada sensornya. Oke, ini saya bersihkan dulu biar lebih maksimal karena hanya sekedar debu saja di sini. Oke, cukup saja. Saya akan memasang sensor TPS-nya dengan yang baru ya. Dia ada gasnya semacam gini ya. Ini seperti ini ya. Jadi position sensor, throttle position sensor ya. Tinggal di baut dan kencangan saja. Oke, sensor TPS yang baru sudah saya pasang ke throttle bodinya. Ini sensor TPS yang lama. Dan setelah ini saya akan memasang ke mobil, lalu mengetes dengan melakukan jalan apakah RPM-nya masih naik atau sudah kembali normal. Mudah-mudahan sudah kembali normal karena ini adalah salah satu penyebab dari RPM naik tinggi saat idle. Oke, saatnya memasang kembali throttle body ini yang sudah saya ganti dengan sensor TPS yang baru. Di sini saya tidak akan melakukan tutorial untuk pemasangannya karena di video sebelumnya sudah ada ya, seperti di atas ini. Nah, seperti ini. Setelah ini terpasang pada dudukannya, tinggal kita colokkan lagi soketnya ya. Oke, ini sudah semuanya terpasang ya. Jadi poinnya di sini jangan lupa untuk memasang selangnya kembali ya, dengan posisi yang di atas ini menuju ke carpool canister, yang di bawah ini menuju ke intake manifold ya, di ke bawah ke arah throttle body tadi ya, jangan sampai kebalik. Dan satu lagi, setelah terpasang semua, baiknya sih di reset dulu dengan mencabut baterai. Tapi jika repot untuk mencabut baterai, ini ada solusinya dengan melepas dan pasang soket ini saja ya. Jadi ada dua soket ini, tinggal dilepas saja seperti ini. Satu dilepas, satu dilepas ya. Ada dua soket ini, tinggal dilepas seperti ini. Tunggu beberapa detik.
lalu pasang kembalinya. Ini ketika dipasang, kalau ada alarmnya pasti akan konfirmasi bunyinya dulu ya. Nah, oke, seperti itu. Oke, ini sudah sama saja dengan melakukan lepas baterai atau dengan cara reset. Oke, semuanya sudah selesai, tinggal tes RPM-nya. Mudah-mudahan sudah kembali normal dan tidak naik atau ngegerung lagi. Oke, kan saya coba tes penyalaan pertama ya. Kita lihat kondisi RPM-nya. Oke, sejauh ini masih normal ya. Nanti tetap harus dibuktikan dengan kondisi jalan ya. Ini AC belum saya hidupkan. Ini. Nah, oke. Jadi nanti kondisinya saya tes, saya lakukan jalan dulu sekitar beberapa kilo, terus kita berhenti. Biasanya dia akan, kalau masih ada masalah, dia akan naik ya, naik ke sekitar 2000 rpm ke atas ya. Di situ kendalanya. Kilometernya 89746 ya. Oke, ini dia untuk hasil tesnya. Saya udah jalan keluar ya. Ini udah naik untuk odokilometernya. Dan bisa kita lihat untuk RPM-nya normal ya. Ini kondisi posisi netral ya. Terus tidak ada terjadi kendala RPM manteng atau menggerung di atas 2000. Jadi artinya untuk penggantian TPS ini berhasil, karena saya sebelumnya hanya untuk membersihkan ISC saja, dan informasi mengenai ganti ISC juga kayaknya nggak akan bisa seperti ini. Jadi nanti akan bisa kambuh lagi. Nah, untuk itu problem ini adalah kasus pada sensor TPS yang error. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mempunyai kendaraan Agya Ayla, sebaiknya langsung saja ganti sensor TPS, karena harganya lebih murah daripada sensor ISC. Oke, jadi seperti itu untuk tutorialnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan saya, dengan video-video menarik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.